Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amma ba'd. Pendengar Radio Dakwah Islam Masjid Tukung Jawa Tengah dan juga pemirsa MAJT TV rahimakumullah, senang sekali pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali meski melalui udara. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang setia sehingga harapan dan doa kita semuanya mudah-mudahan besok di yaumul akhir kita termasuk golongan orang yang mendapatkan syafaat untuk menerima. Pada edisi Senin 16 Desember 2019 ini kita akan lanjutkan bahasan kita, ini tafsir Al-Qurtubi. Hari ini kita akan membahas yakni surah Ali Imran 90 yang pada intinya bahwa orang murtad yang bertambah-tambah kekufurannya maka tidak diterima tobatnya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada kita semuanya sehingga kita bisa taubatan nasuha. Tapi seperti apa? Alhamdulillah pada sore ini terakhir narasumber yang setia menemani pendengar dan juga pemirsa, yakni Kiai Ulil Albab Syekhun Sarjana Agama. Kita selalu ya. Gimana kabar ini? Sehat-sehat ya? Ya, mudah-mudahan pendengar juga dalam keadaan sehat dan kemungkinan mulai wasilah kajian sore ini apabila ada yang kurang enak dan mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Dan jangan lupa di sesi kedua oleh penang 76352. Kita sekarang dengarkan Ali Imran 90. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Dakwah Islam Masjid Tukung Jawa Tengah serta pemirsa MAJT TV, kita kaji bersama Ali Imran 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru ba'da imanihim tsumma zdadu kufran lam tuqbala taubatuhum ulaika humudz dhalimun. Sesungguhnya orang-orang yang telah kafir ini dalam arti terutama kalau secara mana umum ya semua orang kafir ya. Tapi kalau yang dimaksud di sini kalau kita kaitkan dengan ayat yang kemarin, yang dimaksud adalah orang murtad atau orang yang merubah keimanannya. Sehingga ada banyak penjelasan. Kalau kita kaitkan dengan cerita kemarin, itu adalah cerita kaitannya dengan bagaimana Haris bin Suwaid, bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang tadinya sudah menjadi pecinta Nabi, menjadi orang yang mukmin, bahkan ada yang sudah menjadi pencatat wahyunya Nabi. Misalnya Abdullah bin Abi Sarah itu kan pencatat wahyunya Nabi ya. Tapi ternyata mereka murtad. Nah itu diancam innalladzina kafaru ba'da imanihim. Orang-orang yang kafir setelah tadinya pernah iman, berarti kan orang murtad ya. Tadinya pernah iman, ba'da imanihim, tadinya sudah pernah iman. Ini juga bisa berarti lebih luas lagi, sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Imam Qatadah, Imam Atha, dan Imam Hasan. Nazalat fil Yahudi kafaru ba'da bi'isa wal Injil. Bagaimana dulu orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis itu kufur terhadap Isa, tidak mengakui Isa sebagai nabi dan rasul, bahkan menuduhnya sebagai anak zina karena lahir dari ibu tanpa punya bapak. Bagi orang-orang Yahudi waktu itu sangat sulit untuk menerima Isa itu lahir karena berkat dari Roh Kudus, itu sangat sulit untuk bisa diterima. Kemudian sumazdadu kafaru bi Muhammadin wal Quran, yang dimaksud dengan sumazdadu kufro itu orang yang ini berarti maksudnya orang Yahudi. Jadi dulunya mereka sudah nggak percaya terhadap kenabian dan kerasulan Isa, sekarang ditambah lagi kufur terhadap Nabi Muhammad dan Al-Qur'annya. Nah itu bahkan mereka waktu itu kan diceritakan dalam sejarah-sejarah itu, termasuk Ibnu Hisham menceritakan waktu itu orang-orang Yahudi pun sudah mengutus tim khusus untuk pencari Muhammad. Jadi setelah dapat kabar bahwa Nabi terakhir itu sudah dilahirkan di Makkah, karena itu memang Allah yang ngatur ya, Allah yang ngatur bagaimana agar Muhammad kecil ini terselamatkan. Maka Nabi Muhammad, ya belum Nabi yang masih kecil ya,
belum disebut Nabi, masih Muhammad kecil. Muhammad kecil ini diselamatkan. Delalah itu ibunya Nabi Muhammad, ibunya Muhammad kecil ini Delalah itu Aminah nggak bisa keluar susunya, kan aneh. Biasanya itu ibu melahirkan, biasanya kan air susunya mudah keluar. Ya, itu aneh, itu ibunya Nabi itu nggak bisa keluar air susunya, sehingga sampai nangis sampai berhari-hari. Nah akhirnya disusui oleh Suwaibah, tapi ternyata ditentang oleh Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Nggak terima itu, ojo susuni Muhammad, kesenengan karena memang Ummu Jamil sudah ada rasa benci terhadap Aminah. Nah itu, jadi ada rasa iri, itu rasa iri. Ya kemudian Suwaibah pun dicegah. Meskipun Suwaibah nangis-nangis nggak boleh. Nah akhirnya disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Ini pun sebenarnya orang fakir dari Taif sana, dari Taif. Itu kemudian akhirnya yang Delalah Gusti Allah menemukan ya. Delalah niku ontone ucul. Ontone Suwaibah itu yang dengan suaminya di pasar itu ucul lepas. Dikejar terus itu sampai akhirnya onta itu ternyata yang menuntun Suwaibah, menuntun Halimah As-Sa'diyah itu ontanya lari terus sampai akhirnya masuk di depan rumahnya Aminah. Nah, tanya masuknya di pekarangan ya Suwaibah ya takut tuh gimana, Halimah As-Sa'diyah ya takut tuh gimana ini. Nah, singkat cerita akhirnya antara Halimah As-Sa'diyah ini dipertemukan yang nuntun unta yang lari tadi. Itu siapa yang nuntun? Ya Allah kan nuntun. Nah, akhirnya singkat cerita Nabi Muhammad itu bisa nyusu karena yang menyusui adalah Halimah As-Sa'diyah karena melihat tubuhnya Nabi Muhammad kecil waktu itu sudah mulai pucat. Karena sudah beberapa hari tidak minum karena tidak boleh diminumi susu padahal ibunya sendiri nggak keluar susunya. Nah karena Suwaibah dilarang oleh Ummu Jamil sehingga akhirnya yang nyusui yaitu Halimah As-Sa'diyah, tapi karena dia orang monco jadi datang ke Makkah tidak semata-mata untuk menyusui Nabi Muhammad, tapi karena sebenarnya karena ada kepentingan karena ngejar untanya yang hilang tadi. Nah akhirnya singkat cerita sudah sekarang harus diserahkan karena nyatanya yang punya susu itu adalah Halimah As-Sa'diyah sehingga akhirnya dibawalah pulang ke Taif sana oleh Halimah As-Sa'diyah. Maka ketika orang-orang Yahudi itu mengutus utusan untuk mencari Muhammad kecil karena kan digambarkan bahwa Muhammad itu fi dhahrihi alamah, di punggungnya itu kan ada alamat simbol kenabiannya. Jadi seluruh bayi di Makkah di pasar itu diperiksa semua sampai sebegitunya. Jadi Nabi Muhammad itu kecil baru lahir itu sudah dikejar oleh orang-orang Yahudi mau dibunuh. Nah ini yang maksudnya adalah tambah kafir kan. Wis kafir dengan kenabian Nabi Isa. Ketika dengar bahwa Nabi terakhir Muhammad sudah lahir. Wah, kalau waktu itu orang sana belum menyebutnya bukan Muhammad tapi Ahmad gitu ya. Dan akhirnya berita tentang kelahiran Ahmad yang kemudian dikasih nama Muhammad ini beritanya sampai ke orang-orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi pun mengutus orang-orang wanita-wanita bayaran untuk khusus mencari bayi. Ada yang pura-pura jadi bidan, ada yang pura-pura jadi penjual susu ASI. Karena waktu di sana ada kebiasaan itu. Orang Arab punya kebiasaan menjual susu ASI. Jadi saya ini siapa yang punya anak yang belum disusui, ya sekali susuan sekian harganya, sekian harganya. Itu terutama mau dilihat itu punggungnya, dicari ada tandanya enggak. Kalau enggak ya sudah dilepaskan, enggak jadi ya, atau sudah gratis enggak jadi lagi. Karena memang misinya aslinya bukan untuk menyusui, aslinya untuk mencari di mana ada bayi yang di punggungnya itu ada alamat bulat bersinar, itu yang dicari-cari. Tapi akhirnya ternyata nggak ketemu. Jadi sejak bayi sebenarnya orang Yahudi juga sudah mengutus orang khusus untuk membunuh Nabi Muhammad. Ini kan kafaru izdadu, makin tambah-tambah aja. Kemudian ketika Nabi Muhammad itu sekitar ada yang bilang umur 6 tahun, ada yang bilang umur 11 tahun, itu sampai di Syam. Itu juga sebenarnya berita ketika dia ditemui oleh Bakhirah atau Buhairah itu sebenarnya juga sudah dikejar oleh pasukan Yahudi. Terus kemudian ketika 11 tahun Nabi Muhammad itu diajak ibunya ya, ibunya ke Abwa untuk ziarah ke makam bapaknya itu. Itu pun ketika ibunya sudah meninggal dunia, Aminah meninggalnya di saat nengok itu. Kemudian Nabi Muhammad pun sempat pingsan ya. Itu pun dikejar. Tahu bahwa Muhammad ini sedang ada di Madinah, dikejar rame-rame. Lah untungnya waktu itu juga Delalah itu ya Allah yang ngatur ya, yang bisa menyelamatkan. Itu rombongannya Ali bapaknya Ali Abu Thalib serta Ja'far itu serta Hamzah itu Delalah itu diperintahkan untuk mencari ke sana. Muhammad kemana? Oh baru ingat ibunya di mana dia Abu.
berita tentang pencarian, pemburuan terhadap Muhammad kecil ini sudah menyebar luas bahwa Muhammad ini sudah jadi incaran orang Yahudi. Jadi karena itu Abu Thalib beserta keluarganya pun datang ke Abu untuk menyelamatkan Nabi Muhammad. Alhamdulillah Dalalah selamat di sana. Padahal posisi waktu itu seandainya Abu Thalib dan rombongannya itu tidak menyelamatkan, bisa jadi ya wallahu alam, ya Allah yang mengatur, Dalalah ya Dalalah sampai di situ. Padahal ibunya sudah mati. Aminah tuh sudah meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad itu sempat pingsan karena ya shock sudah nggak punya bapak, ibunya sekalian meninggal dunia. Nah, sehingga berita-berita itu ya, karena riwayat itu kan beda-beda ya. Ada yang bilang meninggalnya umur sekian, kemudian sekian, tapi nggak usah diperpanjang masalahnya. Jadi intinya gitu ya. Jadi waktu itu sempat itu Nabi Muhammad sudah diburu oleh orang-orang Yahudi untuk dibunuh juga. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Qatadah, Imam Atok, juga Imam Hasan bahwa ini kaitannya yang dimaksud dengan alladzina kafaru ba'da imanihim tsumazdadu kufra. Ini adalah orang-orang Yahudi. Artinya secara ruhani sebenarnya mereka itu iman. Iman adanya nabi terakhir, kan iman kan? Kalau nggak iman nggak perlu diburu kan? Iya kan? Kalau nggak iman kan nggak perlu diburu. Iman bahwa di kitab kami itu ada nabi terakhir yang akan diutus, namanya Ahmad. Kalau versi Kristen Muhammad, tapi ternyata di Arab namanya Muhammad. Nah, itu setelah dicocokkan dengan tanda-tandanya, tanda-tanda fisik, tanda-tanda di alam, itu ternyata yang paling terlihat sekali itu kan ketika Muhammad kecil ini kemanapun berjalan, di atasnya selalu diikuti oleh awan. Itu yang paling mudah dikenali. Nggak usah ditengok di punggungnya ada tandanya apa tidak. Asal dia itu ke jalan kemanapun di atasnya ada awan. Ya gitu, tudhilluhul ghamamah, kemanapun dia pergi selalu dilindungi oleh awan. Itu yang paling mudah dikenali oleh orang Yahudi, dan itu sudah tercatat di kitab mereka bahwa Nabi yang terakhir itu ciri utamanya kemanapun dia pergi dia akan dipayungi oleh awan putih. Nah, sehingga akhirnya karena tudhilluhul ghamamah itu, ya akhirnya mudah dikenali kan. Oh di sana berarti di mana ada awan putih yang berjalan, terus kok di bawahnya ada rombongan orang, ya itu berarti di situ ada Muhammadnya. Maka mudah sekali diburu waktu itu, sehingga diselamatkan oleh Abu Thalib dan rombongannya, segera dibawa pulang ke Makkah agar tidak terbunuh oleh orang-orang Yahudi. Itu versi yang pertama ya. Versi yang pertama bahwa yang dimaksud alladzina kafaru ba'da imanihim tsumazdadu kufra, ini orang Yahudi yang tadinya iman dengan kenabian Nabi Muhammad, diutus Nabi Muhammad, menurut di kitab mereka yakin, tapi mereka nggak terima, harus dibunuh agar tidak ada pesaing dari agama Yahudi. Maksudnya gitu, itu yang dimaksud dengan itu. Kemudian versi yang berikutnya adalah kaitannya dengan sahabat Nabi sendiri ya. Sahabat Nabi diantaranya misalnya Haris bin Suwaid itu kan murtad. Atau kalau kita ngambil di tarikhnya banyak, misalnya Ibnu Katsir itu misalnya menceritakan juga gitu bahwa ketika peristiwa Isra Mi'raj itu di Makkah, itu yang tadinya mukmin akhirnya berubah jadi kafir, berubah jadi murtad, nggak yakin masa Nabi Muhammad bisa Isra Mi'raj. Ini kan ada banyak versi yang terkenal kondang di Indonesia itu kan Isra Mi'raj itu kan 1 tahun sebelum Hijriah. Tapi misalnya Ibnu Hisham itu menceritakan di tarikhnya itu Isra Mi'raj itu 6 Hijriah, 6 masa kenabian, berarti sekitar 7 tahun sebelum Hijrah. Itu yang paling terkenal kita kan pasti mesti peristiwanya adalah Amul Huzni itu ya. Ketika istrinya meninggal, kemudian Abu Thalib pun meninggal, itu kan 1 tahun sebelum Hijrah. Tapi kalau di tarikhnya Ibnu Hisham misalnya, juga didukung oleh Ibnu Katsir, itu menceritakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu sekitar tahun 6 Hijriah. Dan waktu itu banyak yang murtad. Cuma memang keduanya tidak menyebut. Ibnu Abbas juga banyak meriwayatkan tentang itu, tapi juga nggak menyebut siapa nama-nama mereka. Ya ini kode etik ya. Karena pertimbangannya gini, cerita tentang kemurtatan mereka kan dulu waktu mereka ada di Makkah. Tapi setelah itu kan lambat laun mereka proses dalam waktu 6 tahun itu sampai 7 tahun, mereka kan jadi muslim lagi, dan mereka kemudian ikut hijrah ke Madinah. Jadi orang tidak bisa menghukumi orang lain hanya dalam satu peristiwa. Sehingga ketika mereka akhirnya kemudian menjadi baik, menjadi muslim, meskipun pernah murtad dan masuk Islam lagi, yang nggak disebut-sebut itu. Ibnu Abbas nggak menceritakan, termasuk bahkan seorang ahli sejarah yang sangat terkenal pun Ibnu Hisham nggak menceritakan.
Ibnu Katsir kan juga punya kitab sejarah, tapi juga nggak menceritakan siapa nama-nama mereka. Nah itu, karena apa? Menjaga kehormatan juga. Toh mereka sudah tobat, mereka sudah muslim Masuk Islam, lagi. ya. Haruskah kita mengolok-olok mereka? Ya cukup diceritakan dulu pernah ada, ya gitu. Dulu pernah ada, banyak, bahkan nggak hanya ada, banyak di antara sahabat Nabi yang sempat murtad gara-gara peristiwa Isra Mi'raj. Nah itu gara-gara peristiwa Isra Mi'raj. Kecuali kalau misalnya Abdullah bin Abi Sarh itu karena dia itu penulis wahyu kemudian murtad. Ini kan kemudian ketika Nabi menyuruh untuk mengejar mencari Abdullah bin Abi Sarh, itu bukan karena dia murtadnya, tapi karena kurang ajarnya atau pengkhianatannya dalam menulis wahyu yang sering dipleset-plesetkan. Nah itu. Tapi toh ketika Fathu Makkah dan Abdullah bin Abi Sarh ketangkap dan diminta untuk dijamin oleh Utsman bin Affan karena masih ada hubungan saudara persusuan, itu toh dimaafkan oleh Nabi kok. Nabi kita itu pemaafnya bukan main. Bahkan ketika Nabi menyatakan bahwa Ikrimah bin Abi Jahal itu harus dibunuh waktu itu, termasuk peringkat nomor 1 yang harus dibunuh. Karena dalam hampir semua peristiwa geger rencana pembunuhan Nabi di Makkah sampai Nabi hijrah, itu yang mimpin pemuda-pemuda untuk membunuh Nabi itu ya Ikrimah bin Abi Jahal. Perang di Uhud dia terlibat, perang di Badar dia terlibat, hampir semua perang yang terjadi antaranya Makkah dan Madinah itu pasti anaknya Abi Jahal ini selalu terlibat. Dan termasuk dia juga yang terlibat dalam pembunuhan Hubaib, sahabatnya Nabi yang mati disalib di orang-orang sana itu, dibunuh. Nah itu. Jadi kesalahannya luar biasa. Tapi anehnya ketika Fathu Makkah dan dia itu sudah melarikan diri sampai ke Yaman. Waktu itu Yaman adalah wilayah Nasrani kan, wilayah Nasrani yang paling kuat. Sehingga banyak ketika ada orang-orang Makkah itu posisi kalah, banyak yang larinya ke Yaman untuk penyelamatan dirinya. Tapi ketika akhirnya oleh istrinya dikabari bahwa Muhammad itu pemaaf. Jangankan kamu, Abu Sufyan aja yang biang keroknya aja dimaafkan. Hindun istrinya Abu Sufyan. Nah, itu kan luar biasa kekejamannya, bahkan sampai mencincang dan memakan jantungnya Hamzah itu. Itu termasuk yang masuk kategori harus dibunuh. Tapi kenyataannya ketika Nabi Fathu Makkah, Hindun menyatakan masuk Islam juga enggak dibunuh, Abu Sufyan enggak dibunuh. Nah, ini akhirnya menarik. Ikrimah bin Abi Jahal pun pulang dan masuk Islam dan diterima oleh Nabi. Jadi kembali lagi, selama mereka masih mau bertobat, mereka mau Islam, diterima kok. Nabi itu luar biasa. Kecuali kalau mereka itu tidak mau masuk Islam kembali sampai sak mati ini. Karena itu lantuk bala taubatuhum, maka tobatnya tidak akan diterima. Wa ulaika humudz dhallun. Itulah orang-orang yang tersesat, orang-orang yang dianggap sebagai orang yang tersesat. Al makna lantuk bala taubatuhum indal mauti. Jadi orang-orang yang kufur, orang yang murtad mau tobat kok nunggu mati, nggak bisa. Artinya sebelum mati datang dia sudah harus bertobat. Kalau sudah cekak-cekik malam yughorhir, nah kalau di hadisnya Nabi kan gitu. Selama ruh ini belum sampai di kerongkongan, nah itu maka masih ada kesempatan untuk bertobat. Karena itu selama mereka itu tidak bertobat sampai sak mati nih, sampai matinya, maka ya nggak ada kesempatan untuk diterima tobatnya. Kalau sudah tinggal matinya baru tobat, apa bedanya dengan Fir'aun? Nah, Fir'aun itu kan juga gitu, sudah diingatkan dengan cara apa? Dengan cara kali sungai Nil jadi darah, sudah mau nggak iman lagi. Diingatkan dengan badai belalang, badai bukan badai angin tapi badai belalang. Jadi seluruh Mesir itu didatangi oleh jutaan bahkan miliaran belalang. Ya nggak, setelah dihilangkan ya kufur lagi. Sampai diserbu oleh badai katak. Kodok ini ora hitungan jumlah. Bahkan mahkota aja dilepas, dalamnya ada katanya, ibaratnya seperti itu. Seluruh tempat itu ada katanya. Ya bilangnya tobat kapok. Tapi setelah didongani Nabi Musa, yang balik kufur lagi. Gua balik kufur lagi. Sampai akhirnya dia kapok betul itu karena yang terakhir. Kalau ini juga kamu masih kufur lagi, maka sudah saya tidak bisa membantu. Kenapa? Siapapun yang masih kufur, maka besok
anaknya yang barep akan mati. Ya termasuk delalah anaknya Fir'aun itu masih kecil itu barep mati, baru dia plonga-plongo, luluk bingung. Akhirnya keluar kata-katanya, sudah kalian pergi itu, bawa seluruh Bani Israel keluar dari Mesir. Padahal selama ini keketnya bukan main. Nah kenapa? Karena itu tenaga kerja untuk membangun Mesir. Bagaimana mungkin boleh dibawa pergi dari Mesir? Nah, karena itu akhirnya oleh Nabi Musa dibawa pergi. Ya karena memang disuruh pergi, bahkan diusir. Karena keminggat. Karena songko suwedi punyaan. Ya orang kan kadang gitu ya. Jadi orang itu kadang keluar kesadarannya itu kalau kepepet dan berhubungan langsung dengan dirinya. Kalau nggak berhubungan langsung dengan dirinya, sebenarnya orang menyepelekan itu. Ya itu karena itu kadang nanti dipepet ke seperti itu. Maka ketika ada sahabat-sahabat yang murtad waktu itu banyak dibiarkan oleh Nabi kok. Satu-satunya yang diperintahkan oleh Nabi untuk dicari itu cuma Abdillah bin Abi Sarh. Karena pertimbangannya dia orang yang paling kurang ajar itu. Sudah masuk Islam, dipercaya untuk menulis wahyu, tapi wahyunya itu penulisannya dipleset-plesetkan, tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi. Mentang-mentang Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi akhirnya kan turun wahyu yang mengingatkan bahwa ini melakukan pengkhianatan. Begitu dikabarkan bahwa ada wahyu yang mengatakan pengkhianatan, langsung seketika lari ke Makkah, bersembunyi ke Makkah. Kenapa? Kalau hidup di Madinah jelas dibunuh dia, jelas dibunuh. Iya, ya kita sekarang dialog sebentar ya. Ya, ini versi Qatadah dengan versi lain dalam ayat Ali Imran ini kan beda. Kalau ini bagaimana cara menyikapi? Ya artinya ayat ini kan berlaku umum ya. Bisa yang langsung sekaitan dengan asbabun nuzulnya. Kalau asbabun nuzulnya ini kan jelas kaitannya dengan sahabat yang murtad kan. Kaitannya dengan sahabat yang murtad. Tapi juga bisa dikaitkan dengan bagaimana keadaan orang Yahudi waktu itu yang tadinya iman tapi kemudian balik tidak iman. Balik memusuhi. Di satu sisi dia iman dengan terutusnya seorang nabi, di satu sisi dia pengen membunuhnya. Nah itu, kenapa dia pengen membunuhnya? Ya karena percaya itu. Ini nabi terakhir, kalau nggak dibunuh ini sebagai nabi pesaingnya Nabi Musa. Nanti agama Yahudi nggak jaya lagi, ada pesaing baru. Nah gitu. Kemudian kalau saya lebih cenderungnya ya ke keadaan yang terjadi pada itu, yaitu kaitannya dengan adanya orang murtad. Karena gini, kaitannya waktu itu diantaranya misalnya ya Haris bin Suwaid itu waktu itu kan tidak hanya sendirian, 13 orang itu. Haris dibantu dengan 12 teman-temannya yang waktu itu ikut membantu untuk membunuh Mujadzir, sahabatnya Nabi kan. Jadi sama-sama sahabat itu. Jadi waktu itu Haris bin Suwaid juga sudah jadi sahabat Ansor. Mujadzir juga sudah jadi sahabat. Cuma beda suku yang saling bermusuhan. Aus dan Hazraj dulu saling bermusuhan. Nah itu. Nah, sehingga dendam lama muncul kembali. Mujadzir ini dulu yang membunuh dan memutilasi bapakku Suwaid. Maka dia bekerja sama dengan sahabat-sahabat yang lain untuk bagaimana agar terkesan seakan Mujadzir itu matinya dibunuh oleh orang kafir, tapi padahal yang membunuh itu ya temannya sendiri, itu Haris bin Suwaid itu. Tapi setelah ketahuan kan lari dia. Yang lari nggak hanya Haris ya, termasuk teman-temannya yang ikut membantu terlibat dalam pembunuhan itu. Sehingga mereka lari ke Makkah. Tapi kemudian kan disurati oleh keluarganya, dicari bahwa ya selama akan turun ayat, selama kamu itu mumpung belum mati masih ada kesempatan, bertobatlah karena sudah ada ayat itu. Nah gitu. Lain ceritanya dengan Ubaidillah bin Jahas, selain ceritanya dengan Sukron bin Amr, karena mereka itu kan posisinya hijrah ke Habasyah kemudian malah murtad kan. Jadi kalau kita kaitkan dengan sejarah memang asli terjadi. Jadi turunnya ayat innalladzina kafaru ba'da imanihim tsumazdadu kufra, ini kaitannya juga ada sahabat Nabi. Misalnya Ubaidillah bin Jahas, suaminya Romlah itu akhirnya setelah diperistri oleh Nabi kan dikasih nama Ummu Habibah, itu aslinya namanya Romlah. Suaminya itu adalah Ubaidillah bin Jahas. Itu sempat murtad dan memang betul-betul murtad karena tertarik dengan agama Kristen dan kemudian menikah dengan orang Kristen di sana sehingga istrinya dilupakan. Maka Romlah dengan sendirinya kan jadi cerai karena murtad otomatis. Maka ketika pulang ke Arab tidak pulang ke Makkah tapi pulangnya ke Madinah.
Nah, tapi suaminya ini tetap tinggal di sana, tinggal di Ethiopia, tinggal di Habasah. Satu lagi adalah Sukron bin Amr, itu juga gitu. Itu bahkan sempat pulang ke Makkah hanya untuk ngambil barang-barangnya. Harta yang di Makkah dijual balik lagi ke Habasah dan hidup di sana sebagai orang Kristen. Jadi dua-duanya Ubaidullah bin Jahaz serta Sukron bin Amr ini pindah ke Kristen dan Nabi tidak memerintahkan apa-apa. Ya didiamkan aja. Kan innal huda Allah. Iya. Petunjuk itu kan Allah yang ngatur, hidayah itu urusannya Allah. Nah, gitu. Cuma kaitannya dengan ini, tapi juga itu hak pilihmu. Kamu mau kafir, mau muslim silakan. Tapi kan resikonya kamu sendiri yang nanggung. Nah, ini resiko. Ini ayat tentang resiko. Innalladzina kafaru ba'da imanihim. Lah tadinya kan orang-orang Makkah kan musyrik, terus kemudian iman, kemudian balik pindah agama lain kan berarti. Yaitu orang kafir yang tadinya muslim, orang kafir sudah masuk Islam, kafir lagi. Artinya murtad. Kalau bahasa kita mengistilahkan dengan murtad. Kalau di sini bahasanya Quran innalladzina kafaru ba'da imanihim. Kafir lagi setelah tadinya iman. Ya maksudnya sama. Itu adalah orang-orang murtad. Nah, itu. Kalau dikaitkan dengan sejarah ya sahabatnya Nabi memang betul-betul terjadi. Tapi juga ini berlaku juga menyindir atau menceritakan tentang bagaimana orang-orang Yahudi yang tadinya iman kufur dengan Nabi Isa, kufur juga dengan Nabi Muhammad, atau mereka iman dengan apa itu kenabian dan terutusnya Nabi yang terakhir, tapi secara fisik nyatanya mereka mencari bagaimana cara untuk membunuh calon Nabi ini. Nah, gitu. Ya, tapi yang sangat heran saya ini, Ummu Jamil kok mengapa ini istilahnya apa ya? Kok sampai mau nyusui budaknya aja tidak boleh. Padahal dia kok benci. Padahal dia kan belum tahu bahwa ini jahat Nabi dan sebagainya. Kalau itu kaitannya bukan karena Nabi, Pak. Oh, bukan. Jadi Ummu Jamil itu benci, yang dibenci itu dari mulai ibunya. Ya. Karena gini, Ummu Jamil itu kan istrinya Abu Lahab. Abu Lahab itu kakaknya Abdullah. Nah, kakaknya Abdullah. Abdullah ini termasuk laki-laki ragil, anak ragilnya Abdul Muthalib. Nah, di satu sisi memang Abdul Muthalib ini jadi anak kesayangan. Kalau Abu Lahab itu bagus, ganteng tapi kemelitak, Mulane diarani Lahab itu kan aslinya namanya kan Abdul Uzza. Tapi karena dia itu ganteng sendiri, jadi di antara sekitar kalau nggak salah itu 12 atau 13 itu bersaudara. Jadi anaknya Abdul Muthalib atau masuk ada yang perempuan itu. Tapi kan yang 10 itu kan laki-laki. Terus ada yang menyatakan katanya 12. Yang perempuan berarti 2. Ada yang menyatakan 14 berarti yang perempuan. Tapi yang 2 ini jarang diangkat diceritakan. Yang lainnya pun jarang. Yang terlibat langsung terhadap Nabi itu kan paling kan Abu Thalib, Hamzah, Abu Lahab, terus Aswad. Nah, itu. Cuma 4 itu yang banyak dijelaskan itu. Jadi saudara-saudaranya Abdullah, bapaknya Nabi, yang banyak terlibat dengan Nabi yaitu 4 itu. Hamzah adalah masuk Islam pakdinya Nabi itu ya. Abu Thalib itu juga pakdinya Nabi. Nah, itu pakdinya Nabi. Bukan Pak, ya menurut kita bilangnya paman itu maksudnya dalam bahasa kita. Tapi karena Abdullah adalah anak ragil, jadi dia itu posisinya pakdi. Nah, itu. Terus kemudian Aswad bin Abdul Muthalib itu ya sama. Ini juga pakdinya Nabi. Nah, yang paling parah Abu Lahab. Abu Lahab itu sebenarnya juga nggak punya rasa benci sebenarnya terhadap Nabi Muhammad. Bahkan ketika Abdullah sudah meninggal, Aminah dalam posisi hamil, ini pun Abu Lahab sering memperhatikan bagaimana keadaannya Aminah. Dan ketika lahir pun senang. Maka begitu dikasih kabar oleh Suhaibah bahwa Aminah sudah melahirkan, itu langsung dikasih hadiah, bahkan dimerdekakan. Rakyat akhirnya diamuk karo sing wedok. Ummu Jamilnya lah apa model-model kadur temu untuk kabar ngono kuwi nganti tok marah itu Ummu Jamil itu marahnya bukan main. Ya itu karena itu cuman duwe ponakan kowe kok budakku tok merdeka. Jadi semakin mangkel. Jadi itu karena kaitan pribadi. Terus kemudian dari segi rasa iri. Nah gitu. Jadi Ummu Jamil itu irinya bukan main terhadap Aminah. Karena posisinya Aminah itu kan istrinya Abdullah, anak ragilnya. Nah, itu posisi Abdullah waktu itu paling jadi kesayangan, ya jadi biasa atau kemudian diiri. Maka ketika lahir Nabi Muhammad dari bayi itu saja Suhaibah mau nyusuin Nabi Muhammad nggak boleh kok. Hanya beberapa kali ketahuan itu Ummu Jamil udah ngamuk-ngamuk itu, udah ngamuk-ngamuk. Meskipun akhirnya dimerdekakan.
Mau nangis kayak apapun dibiarkin aja. Nah itulah memang Allah ngatur. Mungkin ya kalau kita berandai-andai, seandainya masih ditutup disusui oleh Suwaibah, mungkin ketangkap orang Yahudi itu waktu kecil. Jadi memang Allah mengatur rahasianya gitu. Ya memang skenarionya harus gitu. Harus ditolak oleh Suwaibah, harus nggak boleh. Kemudian harus dibawa karena dibawa oleh Halimah Sa'diyah. Akhirnya orang-orang Yahudi kan nggak menyangka. Nggak menyangka bagaimana ini katanya di Makkah orang miskin yang diuber-uber ya Makkah dan sekitarnya, padahal sudah pindah di Taif, dibawa oleh Halimah Sa'diyah. Ya kita pernah dulu ya. Dengar pemirsa, kita jeda sejenak, jangan lupa nanti sesi kedua bisa live kan 6746352.